Selamat datang kembali di PKC Art. Kali ini PKC Art akan membawakan kisah bergambar yang berjudul Disetubuhi Makhluk Raksasa di Gunung. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita bergambar lainnya. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke ceritanya. Saat ini aku tenggelam dalam kerumitan penyusunan skripsi dan bisikan dosen pembimbing yang setiap malam menghantui. Tiba-tiba Cia menghubungiku dan membicarakan hal yang mungkin tidak aku tolak. "Ayo Kak ikut, kita kurang 1 orang nih," ajak Cia di telepon. Aku terus berpikir dan mencari alasan kenapa aku harus mengambil resiko ini lagi. Memang yang ikut siapa aja? Tanyaku. "Ada 3 teman cowokku dan 1 cewek." "Ayolah, kamu kan berpengalaman," kata Cia. Mungkin ini memang bukan menjadi pendakian pertamaku ke Gunung Merbabu. Tapi bagiku, inilah yang membuatku takut dan berpikir kedua kali. Karena pada pendakian pertama 3 tahun lalu, temanku mengalami kejadian mistis yang menyebabkan kecelakaan saat berkendara menuju base camp. Lututnya hancur dan pendakian harus berhenti sampai sabana saja. Tapi kali ini, saatnya aku menantang diriku untuk bisa sampai ke puncak. "Ayo Kak, nanti aku kasih yang kayak kemarin deh, hihi," bisikan Cia di telepon. "Hus, di gunung bahaya tahu." "Oke deh, aku ikut. Tapi jangan cuma wacana ya," jawabku. "Iya pasti sayang." "Oke, nanti malam kita meeting ya bareng yang lain di kafe biasa," kata Cia seiring putus teleponnya. Cia adalah adik angkat di kampusku. Kami berbeda jurusan, tetapi memang sudah cukup dekat di kegiatan kampus. Malam itu kembali bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan rencana pendakian. "Kalau nggak mau terasa capek sih mending malam aja. Tapi kita nggak bisa lihat pemandangan," ujar Aldi. "Aku sih oke aja. Untuk headlamp nanti aku cari bareng Zaki." "Ya kan Zak?" kata Fauzan. "Iya, siaplah. Kita sambil mencari tenda juga. Tapi logistiknya gimana?" tanya Zaki. "Biar aku sama Anggi aja. Nanti kita siapin buat kita berenam," ujar Cia. Kami pun sepakat untuk mendaki pada malam hari. Saat itu pun tiba. Kami berkumpul di kosan Fauzan. Aku tiba di kosan pada siang hari. Sementara yang lain belum datang karena masih mempersiapkan perlengkapan. Sore pun tiba. Hujan turun sangat deras hingga petang. Seakan mencegah kami untuk berangkat, terlintas di pikiranku sebuah pertanyaan. Ada apa ini? Ternyata ini bukan halangan satu-satunya. Saat kami menepi di SPBU Magelang, ban motor yang aku dan Fauzan tumpangi ternyata bocor. Aku merasa ada yang aneh dengan pertanda alam ini. Gerimis masih membasahi jas hujan plastik yang kami kenakan.
Perjalanan tetap berlanjut hingga kami sampai di base camp pukul 11 malam. "Anjing, dingin banget woi di jalan tadi," kata Aldi. "Hus, dijaga omongannya. Ini di tempat orang," kata Fauzan. "Ya udah, kita istirahat dulu aja sambil nunggu hujan reda. Yuk Ki, kita beli cup mie dulu. Laper nih," kata Cia. Setelah istirahat, kami bersiap untuk mendaki. Fauzan membagikan headlamp dan kita berdoa terlebih dahulu. "Kita doa dulu ya. Ingat, apapun yang terjadi, kita nggak boleh terpisah. Bareng-bareng aja ya," kata Fauzan. Setelah berdoa, kami pun berangkat. Tapi ada yang aneh saat kami mulai pendakian. "Tadi bukannya habis hujan deras ya? Kok tanah di sini kering sih?" tanya Cia. "Iya nih, kok aneh ya? Ya sudahlah, nggak penting. Yuk lanjut. Kalau ada yang capek bilang ya," ujar Fauzan. Perjalanan kami pun lancar dan tidak terkendala cuaca. Kami menyempatkan untuk beberapa kali istirahat untuk berfoto ria. Walaupun hanya dengan kamera HP, tapi merasa sangat puas. Hingga sampai di pos 2, kami semua merasa haus dan memutuskan untuk berhenti sebentar. "Haduh, masih lama ya?" tanya Anggi. "Tenang, bentar lagi kok. Aku minta airnya, Gi," kataku. Anggi memberikan botolnya padaku. Setelah istirahat, kami memutuskan untuk lanjut. Saat aku berdiri, tiba-tiba seperti ada yang menarik tasku ke belakang. "Astaga!" teriakku. Aldi langsung menarik tanganku sebelum terjatuh. Hampir saja masuk jurang. "Tasnya keberatan kali." Aldi melepas tasku. "Kamu kenapa? Sini duduk dulu," ajak Cia. Lalu ia mencoba memijit pundakku. Saat itu, aku memang merasa kepalaku sedikit pusing saat berdiri tadi. "Ini makan dulu," kata Anggi. Ia menyuapi beberapa kue dari kantongnya. Aku sangat bersyukur memiliki teman-teman yang baik. Mereka menolongku di saat aku sulit. "Semangat ya, sebentar lagi sampai kok," bisik Cia. Lalu ia melepas pelukannya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Berkat semangat dari teman-teman, kami pun melewati tanjakan menuju pos ketiga yang cukup terjal dan berpasir. Sehingga aku sempat terperosok dan menimpa Anggi yang ada di belakangku. Kami berdua terguling beberapa meter. "Aduh, maaf Gi, kamu gak apa-apa?" tanyaku sambil membersihkan rambutnya dari pasir. "Iya, gak apa-apa. Tapi aku takut," kata Anggi seraya memelukku erat. Aku pun membersihkan jaket Anggi yang terkena debu. "Sudah, gak usah takut. Sebentar lagi kita sampai," ujarku. Lalu aku mengelap pipi Anggi yang kotor dengan sapu tangan. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di lereng dekat sabana. Dan kami memakan perbekalan bersama. Setelah makan, kami memutuskan untuk tidur. Tetapi Cia malah mencubit perutku. "Aku mau pipis, temenin," kata Cia. Lalu aku pun bangun dan menemani Cia mencari tempat pipis. "Di situ aja. Aku nunggu di sini," kataku.
Tapi aku takut nih, gimana dong? Kata Cia sambil memeluk tanganku. Udah gak apa-apa, ada aku, ujarku. Lalu Cia pun mengangguk dan pergi menuju semak-semak. Tapi aku mendengar suara foto Bliss. Cekrek, kok malah foto-foto Cia? Tanyaku. Abis gelap banget, gak kelihatan tadi, jawab Cia. Hah, bilang aja narsis, kataku. Apa sih? Bilang aja mau ngintip. Nih fotonya nih. Cia malah memperlihatkan fotonya padaku. Aku membalasnya dengan mengecek-ngecek rambutnya. Kami pun berjalan kembali menuju tenda. Kamu gak ngerasa dingin apa? Tanya Cia. Tangannya semakin erat memegangi jemariku. Ya dingin dong, belum ada matahari, jawabku. Tiba-tiba Cia membuka jaketnya dan menuntun tanganku kepada kehangatan di antara dinginnya udara malam. Kamu mau? Tanya Cia serasa menatapku dalam. Aku membalas menatap mata Cia yang cantik. Kepalaku menggeleng sambil tersenyum. Gak perlu, ini di gunung. Kita pengen baik-baik saja kan, ujarku. Lalu Cia pun kembali menurunkan tanganku dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya. Oke, kalau gini gak apa-apa kan, kata Cia. Aku balas dengan senyuman. Setelah sampai di tenda, kami pun tidur kembali. Tetapi beberapa menit setelah memejamkan mata, Cia mengeluarkan suara erengan. Wajahnya berkeringat. Tangannya menggenggam erat tanganku. Aku mencoba membangunkan Cia, tetapi tidak bisa karena di sebelah kiri ada Anggi yang juga sedang tidur memelukku. Lalu aku hanya bisa berbisik kepada Cia. Cia tenang, bisikku. Tak lama kemudian Cia pun kembali bisa tidur. Dan ia memelukku juga. Kurasakan tanganku menyentuh celana Cia yang basah. Kami pun terlelap di dalam kehangatan dan kebersamaan. Aku terbangun pukul 7 pagi. Karena cahaya matahari yang menerobos langit tenda dan yang lain masih tertidur. Kuseruput kopi kaleng yang dingin ala pegunungan. Tak lama kemudian, Cia bangun dan duduk di sampingku. Minta kopinya dong. Aku kayaknya capek banget nih, kata Cia. Iya, orang semalam aku dengar kamu teriak-teriak gitu, kataku. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Semalam aku bermimpi disetubuhi sama makhluk gede banget, kata Cia. Mimpi apa mimpi? Tuh, celana kamu masih basah gitu, dikirain ngompol. Hahaha, ujarku. Enak aja. Aku juga gak tahu bisa basah kayak gini. Jawab Cia. Makanya, kalau lagi pipis, jangan sambil foto-foto, ujarku. Iya sih, habis gimana lagi? Kan semalam galau banget, kata Cia. Setelah itu yang lain pun bangun, dan kami memutuskan untuk masak mie instan dan segera pulang. Dari pengalaman ini, kami mendapat pelajaran bahwa saat di gunung kita perlu menjaga sikap dan tata krama. Nah, ceritanya pun tamat sampai di sini. Begitulah kisah cerita bergambar yang berjudul Disetubuhi Makhluk Raksasa di Gunung. Jangan lupa tinggalkan like dan sampai bertemu kembali di kisah mistis bergambar lainnya.